halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Ternyata Dispatch update lagi tentang beritanya Lee Seung-gi dan banyak banget yang tanya. Terus aku mikirnya, wah ini videonya perlu tak baca dengan baik-baik. Tapi ternyata masih berhubungan sama video yang kemarin. Jadi kalau udah nonton video yang kemarin sebenarnya kayak bukan ada updatean baru yang wah banget, tapi cuman lebih mendetail aja, oke? Kita tonton bersama, langsung tak terjemahkan juga, oke? Ini karena videonya gampang banget, jadi langsung tak buat ini. Tanggal 17 November tahun 2022. Lee Seung-gi mengirimkan permintaan untuk kejelasan tentang totalan yang kemarin itu. Nah, diakibatkan itu, akhirnya bosnya, Kwon Jin-young ini langsung manggil kayak staff lain, staff yang penting, direktur bagian lain, untuk melakukan meeting darurat. 어떤 성격이야? 열이 진짜 받지. 나 되게 차분해. Tak beritahu ya, aku ini orang yang kayak gimana. Kamu sekarang marah banget kan, emosi banget kan? Enggak, aku ini kalem banget sekarang. 그리고 굉장히 이성적으로 날카로워지는 스타일이야. Dan aku ini menjadi orang yang lebih rasional lagi dan tipe orang yang menjadi yang lebih tajam lagi. 진짜 이거든. 들려이 봐도 Tapi untuk jadi kayak gitu aku harus bener-bener marah. Tapi kalau marahnya cuma dikit, itu aku malah misu. Tit ini. 그 내가 너무 무서울 정도야. 어렸을 때부터 그게 내 병이야. Dan aku sendiri bahkan takut sama diriku yang kayak gini. Dan ini udah kayak penyakit mulai waktu aku kecil. 무서워지고 냉철해져서 쟤가 저러다가 진짜 살인마가 되지. 얘가 진짜 악질 인간이 되지. Karena saking takutnya aku sama diriku sendiri. Dan takutnya lama-lama aku ini menjadi orang yang makin dingin. Dan bisa-bisa membunuh orang, menjadi pembunuh orang. Dan bisa jadi aku ini menjadi manusia yang benar-benar melakukan kejahatan ataupun melakukan perbuatan yang gak baik gitu. Tapi di sini jangan cuma ditelan mentah-mentah ya. Kayaknya di sini orangnya dalam kondisi emosi lebih ke arah bilang kayak aku ini tipe orang yang segitu seremnya. Lebih kayak pengen menakut-nakuti orang-orang yang lagi meeting bersama. 그거였어. 난 굉장히 되게 그렇게 되는데 내가 점점 그렇게 되고 있었어. Dan dari dulu aku memang kayak gitu. Dan sekarang aku semakin lebih menjadi lagi kayak gitu. Kayak menjadi lebih parah. 그냥 이제 뭐 막가란 식으로 내용 좀더 보냈고 그러니까 막가란 식으로 그냥 그렇게 나오는 것 같은데. Nah ini kan dia udah ngirimkan surat pernyataan untuk minta buka totalan dan caranya kayak gini. Ini artinya udah ini nih bener-bener ngajak berantem ini, ya kan? Ini kalau kayak gini ya ngajak berantem. Lalu staff lainnya, direktur lainnya yang kebetulan ada di ruangan itu bilang, 그건 아니고. enggak sih, kayaknya enggak gitu juga, kayak gitu. Suaranya kalem banget. 그만. Berisik kamu, diam. Langsung gitu kan. 내 이름을 걸고 죽여버릴 거야. Tak pertaruhkan namaku dengan ini, tak bunuh dia. Maksudnya bunuh di sini tentu kayak biar karirnya sebagai seorang aktor ataupun penyanyi itu habis di dunia entertainment. 나머지 이제 그걸 죽이겠을 거야. Dan sisa hidupku ini bakal tak pakai untuk menghancurkan hidupnya Seung-gi sambil mukul meja. 내가 진짜. Oh dasar anak bajingan, ini beneran ini. 시끄러워. Mr. Kwon kayak gitu, Mrs. Kwon ini cewek ya, Mrs. Kwon gitu dia bilang berisik, diam kamu kayak gitu lagi. 내 나오는 이제 어떻게 Dan sisa hidupku ini bakal tak pakai untuk hancurkan itu anak. Kamu keluar. Kamu juga keluar kayak gitu kan. Jadi aku nggak tahu jelasnya di situ ada berapa orang. Tapi setelah tak tonton semuanya, yang pasti di situ ada Kwon Jin-young, terus ada manajernya Lee Seung-gi sama satu staf perempuan yang kalem itu tadi. Mungkin ada lagi yang lainnya, tapi Ya. oh dasar kalian bajingan semuanya, keluar kalian. Nah terus mungkin salah satu stafnya ini kayak megang bosnya kayak kalem gitu ya. Dia langsung kayak, lepas nggak gitu. Langsung staff satunya lagi bilang, oke, ini tak lepas gitu. Kayak bener-bener kalem ngomongnya ini orang. 진짜 죽여버릴 거야 진짜. Tak bunuh sungguhan ini, sungguhana kayak gitu. Dan berhubungan dengan masalah ini, bosnya ini malah menyalahkan tim akuntan ataupun tim yang melakukan perhitungan totalan ini. Jadi kayak nggak mau ngaku kalau dia yang salah. Yang salah itu bagian sana. Aku ini nggak salah apa-apa kok. 아니 뭐가 틀려. 그리고 시끄러. 한마디도 하지 마 지금. Hah? Salah? Yang salah apa? Udah, kamu berisik kamu. Jangan bilang apa-apa kamu udah. Mulai sekarang kamu jangan ngomong. 내 말 들어. Kamu, si manajernya Lee Seung-gi. Dengarkan aku.
Kamu ngerti si Park itu kan? 야! 우리가 X한테 했는데 지가 안 한 거잖아 그 Aku ini loh udah nyuruh si Park itu untuk ngecek totalan, tapi dia yang nggak kerja. Itu dasar orang gila yang nggak mau kerja. Bukan salahku kok. Dia yang nggak kerja kok. 일하기 싫어서 안 한 거잖아 안 준 거잖아 Dia yang malas kerja makanya nggak dikasih totalan. Ya toh. 혹시 명령백백히 밝히겠다는 거야 이 X야 Dan aku kan udah bilang ini bakal tak kupas tuntas sampai bersih. Tapi ngapain sih kamu ini malah berisik bikin onar ya? 어? Nah, yang nangis ini kayaknya manajernya Isenggi. Nanti di bagian akhir video bakal ngerti, tunggu ya. 아니 맞잖아 Loh, tapi iya toh kataku bener toh. Manajer Isenggi langsung keluar dari ruang meeting itu. 진짜 못할 것 같아요. 안 할거예요. Manajernya Isenggi. Aku bener-bener udah nggak bisa lagi. Aku pengen keluar. Kayaknya yang dimaksud keluar dari sini itu keluar dari perusahaan. 안 할 거예요. 하지 마세요. Udah, aku nggak mau lagi. Udah, lepas. Jangan kayak gitu. Kayaknya karyawan satunya lagi yang tadi suaranya kalem itu kayak berusaha nenangin manajernya Isenggi juga. Kamu jangan gitu. 나 진짜 열심히 했다고요. 알아 Aku itu loh bener-bener kerja keras banget waktu itu. Aku kan udah serajin ini kerjanya. Staff lainnya bilang, iya, aku tahu. 어떻게까지 했는데. Tahu nggak aku udah seberapa rajin? Kayak gitu. 아니 얘기하자고 이런 자리에 만든 거잖아요. 근데 잘못했는데. Dan ini kan kita memang sengaja kumpul untuk membicarakan baik-baik. Tapi apa sih salahku? Nah, staff yang lainnya bilang, enggak kok, kamu nggak salah apa-apa. Yuk, kita keluar. Kayaknya keluar dari kantor untuk membicarakan ini. Setelah itu, waktu karyawan yang perempuan ini menenangkan si manajernya ini mulai marah dan menyampaikan yang dia rasakan. 저 진짜 9년 동안 열심히 했다고요, 선생님. Saya itu loh udah kerja keras banget selama 9 tahun. Kerja giat banget. 알아 Nah, di sini yang dititik itu namanya kayak, ya aku ngerti kok kamu kerja keras ya. Aku ngerti kamu udah kerja keras. Si siapa gitu ya sambil manggil aku. 올 알았을 때 진짜 개무시당하고. 오늘 앞에서 이승기 싫고. Ngerti apa kamu memang? Aku ini udah direndahkan kayak gitu. Udah gitu di depan anak-anak dibilangin iseng gitu udah selesai. 끝났다 그러고. 너도 너 손자 잘 타라 그러면 전 뭐 어떻게 할 수 있어 이걸. Udah gitu saya dibilangin disuruh milih jalur alias mau tetap bareng di bawah bosnya atau kamu mau belanin Isenggi. Nah, kalau saya dibilang kayak gitu gimana saya bisa kerja coba? Kayak gitu. Jadi bosnya itu kalau nonton di video sebelumnya dia kan bilang, "Kamu mending milih jalur baik. Kamu mau nurut aku atau nurut dia?" Kayak gitu. 끝났다고요 그때는. Dia bilang, "Waktu itu saya masih bisa nahan. Tapi sekarang udah nggak bisa kayak gitu kesannya." Lalu staff lainnya bilang, "Iya sih, iya aku tahu gitu." Nah, jadi videonya selesai di sini. Tapi jujur, pertama kali aku nonton video ini, yang tak rasakan staff satunya lagi yang perempuan ini nggak tahu ya. Kalau kesan dari suara penyampaiannya, orang ini benar-benar ngerti. Kayaknya yang salah itu perusahaan dan dia ini berusaha kayak mediasi, kayak menengahi. Sedangkan yang si bosnya ini boyo, nggak tahu ya, karena rekamannya bener-bener cuma segini. Tapi terkesan kayak nggak terima, kok berani-beraninya kamu ngelawan aku gitu. Sedangkan kalau manajernya Isenggi, terkesan dia itu memang benar-benar dekat sama Isenggi dan sangat sedih kerja kerasnya selama ini tidak diakui. Dan saat kejadian seperti ini terjadi, dia pun kayak malah dipojokkan. Dan mungkin Isenggi itu orangnya baik banget kayaknya. Sehingga manajernya pun mungkin kalau manajernya sama 9 tahun udah kerja bareng. Dan kalau misalnya benar manajernya udah kerja 9 tahun cuma di bawah Isenggi, berarti hebat banget tuh. Isenggi itu benar-benar baik banget. Karena kalau biasanya artisnya agak maya ataupun agak suka bikin keributan, biasanya manajernya suka ganti karena manajernya nggak betah gitu. Tapi kalau misalnya benar manajernya itu 9 tahun cuman kerja buat Isenggi, kecuali tengah-tengah pernah ganti artis lain di entertainment yang sama, mungkin beda cerita. Tapi kalau dari sini terkesan kayak dia memang dekat sama Isenggi dan ya merasa kayak nggak enak juga karena dia berada di posisi yang kayak, karena dia staf perusahaan, dia tentu harus dengar kata bos juga, tapi itu nggak benar sehingga dia mau ngelawan tapi kayak malah diancam kayak gitu. Ya
kasihan banget manajernya. Oke, jadi videonya kayak gitu. Jadi sebenarnya sama konteks video yang kemarin itu masih nggak ada kayak perubahan jauh, kayak ada updatean baru gitu nggak. Cuma lebih detailnya saja. Jadi kalau misalnya Bol nonton yang kemarin di Gaslight, yang di poin ketiga, lebih detailnya itu lebih tentang itu. Dan menurutku, Isenggi ini bukan nggak berani minta totalan hingga saat ini karena diancam sebelumnya. Tapi setelah dimintai totalan, ternyata reaksi dari bosnya itu kayak gini sehingga wah ini parah sih tapi. Ya. Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Semoga Polo jadi paham. Ini udah tak buat secepat mungkin biar Polo nggak kasep sama beritanya. Makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Tapi semoga dengan berita baik.